Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali pada hari ini saya kembali bisa mengajar mata kuliah Kelembagaan dan Pembiayaan Infrastruktur di semester genap kali ini. Untuk dosen pengampu yang akan mengajar mata kuliah ini dalam satu semester ke depan adalah saya, Syahnaz Nabila Fuadi bersama Bapak Zainal Ibad. Jadi kami berdua adalah tim teaching yang akan mengajar dan menemani kalian selama satu semester ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum saya, eee, menyampaikan materi, saya akan mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah Kelembagaan dan Pembiayaan Infrastruktur. Jadi, mmm, untuk, capaian pembelajaran sebenarnya secara general untuk mata kuliah ini adalah kami berharap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini mampu untuk menjelaskan, secara konsep maupun teoritis dalam nantinya menyelesaikan masalah-masalah di bidang, perencanaan wilayah dan kota, juga mampu menganalisis, potensi dan permasalahan konteks keuangan maupun non-keuangan yang tentu saja terkait dengan mata kuliah kita Kelembagaan dan Pembiayaan, Infrastruktur ini ya. Lalu juga untuk, dapat menjelaskan konsep kelembagaan itu sendiri, konsep pembiayaan infrastruktur itu sendiri, lalu juga kami mengharapkan, mahasiswa itu dapat mengimplementasikan, teori yang didapat dari masa kuliah ini ke dunia nyata nantinya. Lalu untuk deskripsi singkat terkait mata kuliah ini adalah, eee, mata kuliah ini akan membekali kalian semua, teman-teman mahasiswa, dengan pengetahuan tentang teori dasar kelembagaan, serta aplikasinya dalam perencanaan infrastruktur. Dan tentu saja tidak hanya, penjelasan mengenai kelembagaan itu sendiri, tentunya dalam kelembagaan sendiri akan sangat berkaitan dengan bagaimana penyediaan infrastruktur, di mana hal penting lainnya adalah pembiayaan. Sehingga, dalam mata kuliah ini akan, membagikan teori mengenai kelembagaan dan juga aspek-aspek yang terkait dalam kelembagaan, salah satunya adalah pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur dasar, terkait dengan, perencanaan wilayah maupun kota. Berikut merupakan, referensi atau pustaka yang akan kita gunakan selama, kuliah satu semester ke depan. Lalu saya juga akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai, capaian-capaian, per minggunya, karena kita akan, mengadakan kuliah ini setiap minggu. Jadi di setiap minggu kami berharap ada, progres dari kemampuan yang dicapai oleh mahasiswa, dimulai dengan paling dasar itu mengetahui dan memahami, eee, jadi mahasiswa itu selama memahami mampu menjelaskan gitu ya, teori kelembagaan yang dipahami dari, pertemuan awal, lalu juga menjelaskan, bagaimana kelembagaan itu me mengurusi pembiayaan dari infrastruktur, dan setiap minggunya itu ya, nantinya akan dijelaskan secara detail. Ini juga nanti RPS-nya akan saya share, di Google Drive yang akan bisa diakses oleh teman-teman sekalian. Nah, lalu juga hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita akan melaksanakan perkuliahan. Jadi, untuk bentuk pembelajarannya adalah kuliah dengan metode project based learning. Jadi nanti teman-teman akan, eee, saya berikan tugas baik individu maupun kelompok untuk menganalisis suatu kasus, terkait kelembagaan, eee di suatu daerah, di suatu kawasan, dalam pembiayaan atau penyediaan infrastruktur. Nanti bisa dicari studi kasus, dianalisis, dan disampaikan baik secara individu maupun secara, tugas kelompok. Mmm Tugasnya ini juga memungkinkan teman-teman untuk melakukan, survei kecil gitu ya, semacam, small observation ke lembaga, di tingkat kota untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya, proses kelembagaan itu terjadi secara real.
Nah, ini untuk bobotnya, untuk tugas yang lapangan, ini yang berkelompok itu 50% dan tugas individu memodelkan bagaimana sistem kelembagaan di suatu daerah based on literatur, based on um, studi kasus di kota-kota besar lainnya, itu kalian pahami dan kalian analisis secara individu itu 30% nanti bobotnya. Lalu untuk kategori penilaian, tentu saja semuanya berharap dapat nilai A ya, tapi untuk mendapatkan nilai A itu, kalian harus bisa mendapatkan poin 80 ke atas, yang nanti, diperoleh setelah melaksanakan tugas maupun ujian juga, seperti itu. Lalu ini ya, jadi batas lulusnya itu dengan nilai C 60 atau 64, tapi kan alangkah baiknya teman-teman mahasiswa semua berusaha seoptimal mungkin untuk semuanya dapat, nilai A di akhir semester nanti. Lalu ini juga tata tertib yang harus diikuti ya, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk kami para dosen yang akan mengajar di mata kuliah ini. Jadi kehadiran dosen itu harus 100%, jika kami berhalangan, kami harus menggantikan pertemuan tersebut di hari lain berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa. Lalu juga mahasiswa tidak boleh terlambat ya, jadi kesepakatannya adalah 15 menit, maksimal untuk terlambat. Selebihnya mohon maaf tidak berkenan kami dosen tidak memperkenankan mahasiswa untuk, ikut perkuliahan karena dalam 15 menit itu sudah, banyak bisa materi yang disampaikan ya. Begitu juga dengan dosen, jadi kami tidak boleh terlambat datang. Apabila kami, terlambat 15 menit tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, maka sesi perkuliahan di hari itu ditiadakan ya. Lalu juga untuk, mengikuti UAS gitu ya, mmm, minimal presensi itu 80% dari total pertemuan ini mengacu pada aturan, akademik yang ada di ITERA. Lalu juga diusahakan untuk berpakaian yang pantas, rapi, dan sopan ya. Lalu juga wajib untuk mahasiswa mengikuti UTS, menyelesaikan tugas besar, dan tugas individu dan juga UAS. Dosen juga berkewajiban untuk memberikan nilai yang adil sesuai dengan, eee proporsi yang sudah disepakati, lalu juga ujiannya nanti sifatnya tutup buku, tidak boleh membawa contekan, catatan, dan juga tidak boleh bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa yang lainnya ya. Lalu, mahasiswa bisa, menyatakan atau menanyakan, mmm, terkait transparansi nilai dan dosen pun berkewajiban untuk menyampaikan transparansi nilai kepada mahasiswa yang menanyakan. Jadi itu, tertib yang untuk, disepakati dan kita jalankan bersama, selama 1 semester ke depan. Harapannya mata kuliah ini bisa kita jalankan secara kondusif, dan semuanya, mendapatkan manfaat dari mata kuliah ini. Mungkin itu untuk penjelasan singkat, terkait mata kuliah kelembagaan dan pembiayaan infrastruktur, dan juga, tata tertib, perancangan, perkuliahan semester ke depan, capaian-capaian yang ingin dicapai baik bagi mahasiswa maupun bagi mata kuliah ini sendiri di akhir semester nanti, dan juga bobot, untuk, masing-masing tugas, kelompok, tugas individu, dan, untuk ujiannya sendiri. Nah, langsung saja kita lanjutkan untuk perkuliahannya. Beberapa yang disampaikan tadi kan mungkin arahnya sama ya, bahwa mewadahi gitu ya, mengelola gitu ya, menghimpun aspirasi tadi kata Yanti. Terus aturan kata Nyoman gitu ya, informasi dan aturan. Tadi juga siapa Faiz bilang mengurusi banyak hal gitu ya. Ternyata sulit ya menyampaikan definisi bahwa apa itu kelembagaan, padahal gitu ya selama ini setiap semester kalian membahas itu gitu. Kalian membaca tentang itu, kalian melakukan analisis mengenai kelembagaan gitu ya. Ternyata susah sekali ya, apa ya definisinya sebenarnya? Nggak tahu, begitu ditanya, apa ya kelembagaan gitu. Kenapa ya kira-kira bisa nggak tahu itu? Karena mungkin selama ini merasa oh ya itu tuh kelembagaan gitu, itu kelembagaan. Tapi
ketika disadari, iya ya, apa juga itu kelembagaan. Nah, hari ini coba ya kita definisikan. Jadi definisi kelembagaan ini saya pakai bahasa Inggris, tapi mungkin nanti saya bantu pemahamannya. Jadi reverse to rule of the game. Jadi game di sini dimaksud bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hal perencanaan, kalau kita kaitkan sama apa yang kita pelajari di ruang lingkup planning gitu. Jadi game di sini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan. Kata kunci berikutnya adalah rule, aturannya gitu. Aturan tentang bagaimana perencanaan itu berlangsung, ya, yang device constraint. Apa itu constraint? Constraint itu hambatan, constraint itu batasan gitu ya. Jadi tadi dibilang Nyoman ada aturannya, yaitu constraint yang dimaksud gitu. Yang shaping human interaction, yang membentuk perilaku masyarakat, perilaku manusia. Manusia di sini bisa masyarakat, bisa stakeholder gitu ya, bisa aktor-aktor yang terlibat gitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari jawaban kalian dan dari definisi menurut Klinger-Meyer di sini, bahwa memang institution itu mengarah atau merujuk pada suatu aturan main dari perencanaan, gitu ya, proses perencanaan dari awal sampai akhir yang ditujukan untuk membatasi, gitu ya, memberikan aturan-aturan yang nantinya membentuk lingkungan teratur, baik itu manusianya, perilakunya, gitu ya, pemikirannya, gitu ya, yang nantinya berinteraksi dalam kehidupan sosial seperti itu. Ada lagi yang menjelaskan, Amin Entrif bilang gitu ya, bahwa institusi itu sebetulnya sesimpel mengatur, guide gitu ya, memberikan arahan bagaimana setiap individu itu bertingkah laku, berperilaku gitu. Ini hal yang berikutnya yang penting, reduce uncertainty. Nah, dalam hal perencanaan sudah pernah kita bahas, kenapa sih sesuatu itu perlu direncanakan? Kalau masih ingat, yaitu untuk mengurangi ketidakpastian. Kita nggak tahu nih besok tuh kejadiannya apa sih? Besok itu bakalan apa? Besok tuh hari Kamis, belum ada yang tahu kan? Besok tuh bakalan seperti apa? Supaya menghindari, mengurangi ketidakpastian, setiap individu membuat rencana. Besok Bima mau mandi jam 7. Betul? Besok Bima kuliah jam 9. Kuliah lagi jam 11. Punya plan. Mau les bahasa Inggris, mau ke Indomaret, mau nganter mamanya. Kalau tidak punya planning besok mau ngapain, tidak pasti. Bim, lo besok kemana? Oh, belum tahu sih gue kemana. Nggak pasti. Janjian sama Faiz juga nggak pasti. Belum tahu, gue besok belum tahu ini nih. Tapi ketika sudah di planning, walaupun apa yang direncanakan belum tentu akan terjadi semuanya. Minimal kita sudah meng-guide besok tuh apa. Ke depan, 50 years ke depan itu seperti apa. 30 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu seperti apa. Makanya kita ranahnya merencanakan. Tapi perencanaan itu ketika tidak diatur oleh suatu yang dinamakan kelembagaan, tidak pasti juga gitu. Makanya supaya on track perencanaan itu ada lembaga, karena perlu diingat lagi perencanaan dalam hal urban and regional ini kan tidak hanya mengatur fisik dan lingkungannya. Kalian belajar tuh di studio-studio, ya kan? Tidak hanya fisik tanahnya, geografisnya gitu, tapi juga apa? Manusianya, aspek-aspek demografinya, gitu kan? Halnya tuh banyak sekali loh yang diatur, infrastrukturnya, apalagi A, B, C-nya dalam perencanaan apapun, tidak hanya ngomongin ngerencanain jalan, sesimpel ngomongin ngerencanain jalan aja banyak banget yang perlu diurusin. Jalan itu tanahnya punya siapa, ya kan, mengarah dari originnya mana, destinationnya mana, wilayah yang terhubung siapa aja, mewadahi pergerakan dari mana ke mana, yang lewat di situ truk bisa apa enggak, sepeda bisa apa enggak, semua vehicles bisa enggak di sana.
Banyak sekali. Iya kan? Siapa ya yang ngeruk jalannya? Siapa yang bagian ngaspalnya? Siapa yang bikin rambu-rambunya? Pak polisi ikut nggak ya? Oh, kompleks sekali. Nah, untuk membatasi behavior setiap orang yang terlibat di sana, untuk mengaturnya perlu ada institusi. Menurut Amin and Trif, supaya menjadi pasti terarah. Ini loh yang menjadi acuan patokannya, tidak boleh keluar dari persegi ini. Walaupun banyak yang terlibat, mematuhi semua itu. Rules the game. Jadi play the game-nya ya sama. Game mereka semua main game itu, tapi sama. Peraturannya kalian main PUBG misalnya gitu. Kan ada aturannya. Dibilang menang itu seperti apa sih? Dibilang kalah seperti apa? Boleh naik level bagaimana? Ada kan? Sama gitu. Ya. Kita lanjut. Jadi institusi ini akan memproduce more predictable rules. Jadi lebih diprediksi, lebih dibayangkan, bisa dibayangkan bahwa A, B, C-nya. Perencanaan itu setelah ini kita proses A, lalu ada B, lalu evaluasi, monitoring dulu, lalu evaluasi, terencana. Terprediksi apa yang mau terjadi, termasuk gitu ya, pembiayaan. Gitu. Jadi pembiayaan ini juga kenapa dibahas di mata kuliah ini, karena ya kelembagaan itu hadir untuk membahas pembiayaannya itu gitu. Gitu. Makanya kalian sebelum ini sudah belajar Hukper ya. Hukper kan belajar ya? Gitu. Siapa yang menciptakan hukum-hukum itu? Siapa yang menciptakan kebijakan policy gitu ya? Ya itu orang-orang yang duduk di institusi. Dan dalam hal ini disebut ya institusi itu sendiri gitu. Begitu. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya, gitu. Nah, beberapa tipologinya gitu ya. Sebenarnya kelembagaan atau institusi itu muncul sudah sangat lama gitu ya. Dari zaman nenek moyang kita itu udah ada, dan tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari zaman dulu itu memang sudah menjadi dan membentuk karakter. Gitu, karena munculnya si kelembagaan ini juga muncul dari apa namanya kebiasaan sehari-hari gitu ya, dari sejarah-sejarah budaya-budaya yang dulu sudah ada gitu ya, norma-norma yang tidak tampak gitu, abstrak gitu. Nah, makanya ada yang namanya formal dan informal. Nah, kalau yang formal itu ya yang tadi disampaikan sama siapa tadi ya, Nyoman gitu, bahwa memang mereka itu berdiri, diakui, sah gitu, diakui oleh negara, diakui oleh lembaga yang lebih besar lagi gitu, yang menaunginya gitu, di mana areanya. Oh, kalau di kabupaten ya udah mereka diakui oleh seluruh warga kabupaten itu sebagai institusi yang menaungi mereka semua gitu. Kalau yang informal ya udah emang apa namanya kelembagaan yang tumbuh dan berkembang, yang nantinya kebijakan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan juga tidak ada tertulis, tidak perlu disahkan, tapi itu emang sudah menjadi aturan main dalam kehidupan setiap manusia. Gitu. Norma, lebih ke norma, lebih ke tata krama, lebih ke etika. Nah, itu informal. Tapi kalau kita bicara yang formal, itu disahkan dalam undang-undang misalnya. Ada pasal-pasalnya, ada hukum-hukumnya, itu formal. Disahkan oleh lembaga lagi, oleh negara lagi, diakui, disepakati oleh semua pihak. Begitu. Ya. Nih, makanya sudah dibilang pendekatannya ada yang historical approach, ada yang rational approach, ada yang sociological approach. Kalau kita bicara historical ya emang itu routines, norm gitu ya. Jadi memang sudah secara konvensional hadir dalam kehidupan setiap masyarakat. Misal nih, kayak aturan kalau apa namanya? Jalan itu nggak boleh ngebut. Itu informal, masuk ke jalan lingkungan itu tidak boleh ngebut, tidak ada aturannya di RT sekian gitu, bikin surat, bikin itu yang disahkan, dicap, nggak ada. Tapi memang kalau di jalan yang lebih kecil, orang itu sudah secara sadar lebih memelankan kendaraannya, iya nggak?
gitu. Yang itu nantinya berkembang, aturan yang seperti itu kan norma gitu, bahwa kalau jalan ke orang yang lebih tua harus menghormati. Nah, itu tuh sudah aturan main yang dari zaman dahulu sudah ada gitu. Kalau kita mau masuk malam-malam ke jalan gang sempit nggak boleh berisik, nggak boleh teriak-teriak gitu. Lewat dari jam 9 malam ya udah nggak boleh berisik lagi. Itu tuh kayak udah norma, udah hal daily behavior yang memang sudah secara lumrah setiap individu tuh memahami dan mengamini gitu. Oh ya nggak boleh, sadar, Nyoman sadar, Teresia sadar, Bima sadar, tahu mengatur dirinya masing-masing. Itu informal institution yang sebetulnya ada di keluarga kita, ada di tingkat RT, ada di tingkat yang sampai nasional sebetulnya, tapi tidak legally disahkan gitu. Tapi kalau yang formal, yaitu yang dibahas dalam forum gitu, musyawarah untuk menentukannya, secara transparan orang tahu, sepakat, deal. Kayak tadi tuh, kita formal, kontrak kuliah gitu. Saya menyampaikan gitu, kalian juga mengetahui, menyepakati bersama-sama. Begitu. Sampai level yang paling tinggi dalam suatu pemerintahan gitu. Ya, jadi kurang lebih bisa dipahami ya bayangannya, gambarannya bahwa informal dan formal itu seperti apa. Lalu ini ya tadi historical gitu ya, jadi memang biasanya itu dia tidak apa namanya akhirnya nanti juga bisa jadi konflik gitu, karena batasan setiap orang dalam hal informal ini akan berbeda. Toleransi, kita bicara toleransi jadinya. Misalnya menurut saya itu masih oke, sopan. Tapi mungkin bagi Bu Balkis gitu ya, oh no, itu sudah tidak toleransi lagi bagi Bu Balkis. Kebayang nggak kalau informal seperti itu, cenderung nantinya ada konflik karena tidak sama sudut pandang. Begitu. Tapi ketika formal tidak bisa didebat gitu. Ketika ada yang mau menggugat silahkan, hadapilah peraturan ini. Mana yang mau digugat? Makanya orang suka demo. Karena emang mungkin ada yang miss dalam proses penyusunan peraturan formalnya, gitu. Ya, lalu ini secara rasional gitu ya. Yang tadi saya sampaikan ini sudah mengarah menuju kelembagaan yang formal. Jadi ada making deals, gitu. Kata kuncinya making deals. Jadi bagaimana aturan-aturan itu secara rasional itu bisa diterima di seluruh sudut pandang setiap orang. Makanya harus rasional. Ada justifikasinya, ada pembenarannya, ada dasarnya. Ketika rasional itu kan ada dasarnya. Gitu. Kenapa ada ini? Ya untuk mengatur ini dan tidak hanya untuk hari ini. Gitu. Itu bisa diberlakukan sampai ke depan, sama seperti kita hari ini. Kontrak kuliahnya tidak berlaku hanya hari ini, tapi untuk 1 semester ke depan, bahkan yang belum terjadi pun kita atur. Itu rasional. Tapi bisa dipertanggungjawabkan. Emang masih relevan tuh sampai 50 tahun ke depan? Oh iya. Karena apa? Karena dalam aturannya juga memasukkan klausul setiap 10 tahun dievaluasi, setiap 10 tahun dievaluasi. Dan itu disepakati. Deals, kata kuncinya ada making deals gitu. Saya perhatiin ini teman-teman yang udah berapa bulan di rumah ini gondrong-gondrong ya. Betul nggak sih? Dayat gondrong banget gitu ya. Ilham makin condong ke sini rambutnya gitu ya. Fikri tapi tetap ya stylenya ya Fikri ya, konsisten ya. Gitu ya. Lalu sama nih kalau kita bahas, saya jadi ingat ada Dayat. Dayat itu memimpin himpunan gitu ya. Betul. Punya aturan main, betul nggak Dayat? Punya aturan main buat seluruh warga himpunannya, buat seluruh warga Mandalanata gitu. Itu disepakati. Dibahas dalam forum. Iya. Iya kan? Gitu. Sama aja, itu sesimpel itu organisasi.
Nanti kita diskusi lagi bedanya organisasi sama institusi itu apa gitu. Apa organisasi itu sama dengan institusi apa enggak gitu. Nanti kita bahas di akhir ya. Lalu kalau sociological, nah ini yang memang juga mengarah ke formal tadi gitu ya. Assign role, siapa aja orang yang bermain dalam game itu, artinya apa aja gitu ya, posisinya mereka tuh ada artinya gitu. Siapa yang duduk di kepala, siapa yang duduk di wakil, siapa yang duduk di koordinator. Dan semuanya itu punya value masing-masing. Ketua itu value-nya apa? Menjalankan tugas apa? Berfungsi sebagai apa? Sehingga nanti tanggung jawab dia apa terhadap institusi dan kepada siapa yang dia atur. Apa yang dia atur. Gitu. Nah, sociological ini juga mempelajari apa namanya, menggiring gitu ya suatu institusi. Kenapa harus pendekatannya juga sociological? Karena tadi itu yang diatur, yang terlibat dalam kelembagaan ini tidak hanya 1, 2, 3 orang gitu, tapi banyak sekali gitu. Kalau kita ngomongin orang yang terlibat, actorsnya siapa saja, aktornya siapa aja nih, banyak banget. Regulator yang menyusunnya gitu ya, operator orang yang menjalankannya, masyarakat user yang menggunakan, yang menerima, yang diatur misalnya gitu. Tidak hanya aktornya aja, aspek yang diatur. Kita ngomongin jalan, yang nggak hanya ngomongin tanah lalu jalannya siapa yang bangun, ya kan? Tapi duitnya dari siapa gitu. Jalan ini masuk ke kabupaten mana ya? Oh, Lampung Selatan. Setengahnya masuk ke Bandar Lampung ternyata. 2 kabupaten, 2 bupati yang harus diskusi. 2 lembaga lagi tuh. Bina Marga Lampung Selatan sama Bina Marga Bandar Lampung. Betul nggak? Iya kan? Bahkan karena sudah membawahi 2 kabupaten gitu. Pak Arinal nih sebagai gubernur ya harus in charge penuh juga gitu. Harus mengawasi, harus kontrol banget gitu. Bayangin kan, jadi sangat kompleks. Tidak hanya vertikal tapi juga horizontal. Layer yang harus terlibat di sana. Kalau kita ngomongin kelembagaan itu sudah ngomongin hierarki ya. Tidak hanya vertikal tapi juga horizontal. Multi layer gitu bahasanya. Makanya memang secara sosiologikal perlu pendekatannya. Menyamakan persepsi, menyamakan kedudukan, menyamakan peran. Supaya sudut pandang sama, supaya apa yang diperoleh masing-masing area yang diatur, tempat yang diatur, circle yang diatur juga sama. Paham nggak? Jadi harus sama dong di Lampung Selatan sama di kabupaten lainnya gitu. Walaupun kebutuhan yang berbeda gitu ya, tapi pengimplementasian metodenya harus sama, kurang lebih. Ketika ada hal-hal yang perlu diubah karena kebutuhan yang berbeda, yaitu fleksibel, tapi garis besarnya dari provinsi harus menurunkan ke kabupaten itu sama pendekatannya. Makanya secara sosiologikal perlu, secara rasional juga perlu, secara historical lebih perlu lagi. Yang dilakukan di Bandung sama di Jogja akan berbeda karena mereka punya nilai sejarah yang berbeda, punya cerita perkembangan wilayah yang berbeda. Di Jawa akan lebih susah penerapannya dibanding dengan di Sumatera. Karena apa ya? Di Jawa sudah seperti itu gitu. Sudah eksis bertahun-tahun, sudah banyak banget yang terlibat, sementara di Sumatera masih banyak sekali yang perlu dikembangkan. Kelembagaannya belum serigid di Pulau Jawa gitu. Sehingga pendekatannya berbeda, sejarah perkembangan wilayahnya juga berbeda soalnya, gitu. Jadi saya rasa ya, sampai sekarang memang masih di Jawa itu terkonsentrasi ya karena itu tadi gitu. Secara sejarah mereka dari dulu Batavia gitu ya sudah memang berdiri, sudah ada gitu. Sementara di pulau-pulau lainnya Kalimantan, Sulawesi, kenapa memang belum sehektik itu, memang belum serapih itu kelembagaannya karena baru belajar, baru berjalan gitu.
Ya, sampai sini dipahami nggak? Ada yang mau tanya nggak? Saya buka kolom chat dulu. Maaf Ibu, ke toilet, ke toilet, ke toilet. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Dayat, mau tanya nggak? Bima, Rahmi, Ruri, ada yang mau tanya nggak? Belum ya, kita lanjut aja dulu ya. Nanti tidak terlalu banyak materi hari ini supaya kita lebih banyak diskusi. Nanti Bu Balkis kalau ada yang mau ditambahkan silahkan ya Bu ya. Begitu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, formal institusi gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya government, ada yang namanya governance. Sering dengar ya ini ya? Ada yang government, ada yang governance. Sama nggak sih? Berbeda. Berbeda apa sama? Kalau tadi kita bahas institusi formal gitu ya. Kalau kita let's say di negara tertentu, mau di Amerika, mau di Afrika Selatan gitu ya, mau di Belanda gitu ya, mau di Indonesia sekalipun, mereka sudah dikukuhkan sebagai suatu institusi besar gitu ya, yang menaungi seluruh masyarakatnya, dalam hal ini negara masing-masing. Tapi ketika kita bicara Indonesia, itu government atau governance? Negara sendiri kan merupakan lembaga sebenarnya yang menaungi aspirasi, yang menaungi urusan masyarakatnya gitu kan, tadi disampaikan di awal gitu. Yang di dalamnya juga ada lagi institusi-institusi di berbagai aspek gitu. Nah, sebetulnya siapa yang government, apa yang government, siapa dan apa yang governance, government and governance. Beda kan? Kata itu beda dua-duanya, tapi dalam penggunaannya seperti apa ya sebetulnya? Ada yang punya masukan nggak? Hmm? Fikri, beda apa sama ya governance sama government? Garuk-garuk kepala, ya. Menurut saya beda, Bu. Berbeda. Oke. Bedanya Ya. apa tuh? Antara governance itu pemerintahan. Kalau Mhm. government pemerintah. Government pemerintah, governance pemerintahan, seperti itu. Mungkin. Mhm. Jadi kalau Indonesia itu pemerintah, government, pemerintah itu siapa? Misalnya Pak Jokowi, menteri-menteri itu apa? Government. Iya, Fikri. Kalau Iya. governance itu yang mananya? Governance itu pemerintahannya gimana ya? Maksudnya kayak eh, elemen-elemen dalam pemerintahan seperti kebijakannya dan lain-lain yang Itu terintegrasi jadi governance. satu. Itu governance. Ya. Kalau government itu tadi presiden, menteri-menterinya itu. Aktornya. Mhm. Aktornya. Oke, saya terima jawabannya. Lalu Ilham, silakan, tadi saya Bu katanya. Ya, iya, tadi kurang lebih sama sih Bu, sama Fikri, kalau government itu eh, lebih ke perorangan atau per instansinya. Kalau governance itu ke sistem yang menghubungkan antara instansi satu atau lembaga satu ke lembaga yang lainnya. Oke. Oke, ada lagi yang mau ini menyampaikan? Feby mungkin? Atau siapa? Maria mungkin? Validia Bella mungkin ada yang mau komen? Bedanya government sama governance. Ya, oke, Maria silakan. Kalau menurut saya simpelnya aja sih Bu. Jadi si government itu kan kayak tadi kata mereka si pemerintahnya. Nah si governance ini hal-hal yang dilaksanakan oleh si pemerintah itu tersebut gitu Bu. Oke, berarti government adalah pelakunya, gitu ya. Sementara governance itu adalah kegiatannya, begitu. Kalau saya simpulkan dari jawaban Maria. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. ada lagi yang mau komen? Bu. Siapa? Calvin.
Calvin, boleh Calvin, silakan Calvin. Kalau government itu ya pemerintahnya, kalau government itu kalau government itu bagian dari government itu lebih luas, yaitu mencakup pemerintah, masyarakat juga mungkin swasta atau bisnis, jadi seluruh stakeholder itu masuk ke dalam governance. Governance, oke. Kurang lebih kalau government pengertiannya sama ya, tapi kalau governance merupakan apa tadi? Jadi stakeholder yang terkait. Oke, yang terkait. Oke. Terima kasih ya Calvin ya. Nanti kita simpulkan sama-sama. Tadi siapa? Caroline. Olin mau komen silahkan. Halo. Halo Bu. Ada Caroline? Ada Bu. Suara saya ada nggak? Oh ya. Iya silahkan. Kalau sebenarnya gak jauh beda sama Maria sih Bu. Kalau government itu aktornya punya, dimana kalau governance itu lebih ke sistem tata kelolanya. Oke, berarti kalau jawaban Olin, government itu adalah orang yang melakukannya gitu ya, tapi kalau governance itu lebih ke sistemnya gitu ya, sistem kelembagaannya, seperti itu. Oke, nah udah banyak nih jawabannya Bu Balkis, ternyata anak-anak ini sudah punya gambaran bahwa ternyata berbeda ya, selama ini mungkin ngeh atau tidak ngeh bahwa mana yang governance, mana yang governance gitu ya, karena sudah sering sekali dipakai kata-kata ini gitu. Nah nantinya kalian juga akan sering menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata itu ya, government atau governance gitu ya. Nih kita bahas, kalau government gitu ya, yang tadi itu merujuk pada lembaganya, lembaga formal negara yang diakui oleh negara gitu ya, dan mereka itu memiliki monopoli terhadap kekuasaan yang sah. Jadi mereka juga bisa dilihat dari kemampuannya untuk membuat kebijakan, policy, memutuskan sesuatu, decision making gitu, dan punya juga capacity untuk mengatur bagaimana pelaksanaan dari setiap kebijakan tersebut. Itu government. Jadi betul kalau yang kalian sampaikan itu aktornya, tapi tidak hanya aktor yang duduk di sana, tapi lembaganya. Government itu lembaganya. Gitu. Misalnya nih, Pak Rektor gitu ya. ITERA, tapi ya ITERA-nya Pak Rektor itu adalah orang yang menggerakkannya, orang yang mencetuskan idenya, mengambil keputusan, tapi atas nama siapa? Atas nama lembaga ITERA gitu. Jadi bukan peraturan, ada skemanya peraturan rektor memang gitu ya. Begitu, peraturan rektor, tapi diberlakukan di ITERA, sehingga lembaga tersebut yang mengatur kita. ITERA yang mengatur kita. Tapi tidak mungkin ITERA tanda tangan, siapa ITERA gitu kan? Harus ada seseorang yang dipercayai oleh lembaga tersebut untuk memimpin, dalam hal ini rektor. Tapi aturan mainnya di ITERA gitu. Jadi aktor itu duduk di sana untuk bekerja, untuk memberikan pikiran dan segala macam, mendukung si lembaga tersebut untuk mengatur kita, untuk membuat keputusan, menghasilkan kebijakan. Jadi betul yang disampaikan Maria, Calvin, Fikri gitu ya, Olin gitu, bahwa aktor, tapi lebih tepatnya tuh kayak aktor yang atas nama si lembaga itu. Jadi lembaga itu di mana di bawahnya ada aktor gitu, yang mengatur, yang menghasilkan policy dan aturan main tadi itu. Itu government. Mereka bisa memutuskan sesuatu gitu. Gitu ya, dan formal diakui oleh negara. ITERA diakui oleh negara. Dinas perhubungan provinsi diakui oleh negara gitu. Kepala dinasnya dilantik oleh siapa? Oleh menteri begitu. Jadi diakui oleh negara seperti itu. Yang memang beroperasi pada tingkat-tingkat tertentu untuk beririsan dengan apa itu government. Bahkan sebagian besar kamus mendefinisikannya sebagai sinonim dari government gitu. Tapi fungsi, jadi kata kuncinya adalah fungsi. Governance didefinisikan sebagai fungsi dari pemerintahan itu sendiri. Jadi memerintahkan, menghasilkan kebijakan. Itu
namanya governance. Prosesnya, verbnya. Walaupun governance juga kata kerja, tapi yang terjadi di sana adalah prosesnya, kejadiannya. Kaitannya sama produksi kebijakannya. Tapi government adalah ke hak, lebih ke kewenangan kalau government itu. Perbedaannya di situ. Dipahami nggak kurang lebih? Perbedaannya di mana? Jadi governance itu ya ada dalam governance. Government ya mereka mengikuti apa, mereka berada dalam proses, mereka pasti ada di dalam proses si governance tadi itu gitu. Jadi tidak berbeda gitu. Mereka adalah satu sebetulnya. Tapi government adalah lebih ke bagaimana kewenangan untuk memutuskan decision making dan implementing the policy gitu ya. Tapi kalau si governance itu bagaimana policy ini berlangsung, siapa yang proses dia mengaturnya, policy itu hadir ada di kita, itu governance. Kita merasakan kehadiran governance, merasakan ini governance karena kita obey the rules, kita mematuhi rules tersebut gitu, mematuhi peraturan yang government ciptakan. Itu kaitannya. Kebayang ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya langsung boleh di kolom komentar. Oke Vicky, oke jaringan tidak apa. Kalau ada yang terkendala jaringan tidak apa-apa, nanti melalui tadi Ruri atau Bima ya bisa dikolektifkan list siapa yang bermasalah atau mau absen silahkan melalui teman-teman yang tadi saya sebut namanya ya. Begitu, jadi memang governance itu sebetulnya tidak bisa terlepas dari si government itu sendiri gitu. Fungsi-fungsinya itu beririsan gitu ya, mereka berdua itu gitu. Nih, perbedaannya itu hanya dalam prosesnya gitu. Governance menciptakan kondisi, menciptakan atmosfer, menciptakan wadahnya bagi si government untuk memutuskan. Kebayang? Jadi governance yang menciptakan ruangnya. Ada nih pemerintahan. Nah, government di situ menciptakan kebijakan untuk dipatuhi oleh semua orang yang terlibat atau ada atau diatur dalam governance. Kebayang? Perbedaannya tadi hanya dalam prosesnya. Hanya dalam kewenangannya. Kalau government ya dia menciptakan, tapi government juga terlibat dalam governance. Government juga mengikuti apa yang terjadi dalam governance. Gitu. Ya, ini teman-teman sekalian silakan sambil mencatat karena UTS gitu ya, UAS itu juga kadang-kadang soalnya bukan apa itu governance. Gitu. Apa itu kelembagaan? Tidak, saya dan Bu Balkis dan Bu Dinda tidak akan memberikan soal seperti itu, tapi lebih ke pemahaman konteksnya dalam ruang lingkup planning seperti apa gitu. Jadi silakan dicatat, lebih ke pemahaman ya, enggak teks seperti apa itu definisinya, enggak, tapi pemahaman. Dan mungkin saya nyampein studi kasus nanti satu gambaran kejadian di mana yang government, mana yang governance gitu. Jadi silakan dipahami, memahami. Kan tadi harapannya adalah memahami dan mampu menjelaskan kembali begitu ya. Kita sampai jam berapa ya ini? 12.40 betul? Ya. Benar, Bu. Iya, oke. Nanti diingatkan saya kalau ini ya. Nah, ini ya jadi konsep utama governance ini saya garis bawahi untuk menciptakan struktur atau pemerintahannya gitu. Ya, jadi merupakan hasil dari interaksi dari si pemerintah itu sendiri gitu. Ada dinas X, dinas Y, mereka berkolaborasi, mereka berinteraksi. Nah, itu governance. Gitu. Otomatis government ada di dalam itu kan? Gitu. Melakukan proses
mengikuti proses yang ada di dalam governance itu sendiri gitu. Jadi harapan saya kalian bisa memahami mana sekarang itu konteksnya government, gitu, mana konteks si governance itu sendiri. Jangan salah jangan persepsinya oh itu governance, enggak ini governance gitu. Sekarang udah mulai ada gambaran yang lebih jelas ya bagaimana perbedaan keduanya. Walaupun sebenarnya sama tapi posisinya di mana gitu deh. Sama gitu ya, kurang lebih sama tapi posisinya di mana gitu. Itu gini ya. Nih. Digunakan dalam pengaturan orang-orang yang terlibat, tapi orang-orang yang terlibat itu ya mereka memiliki kewenangan untuk mengatur governance itu sendiri juga gitu. Jadi mereka sama gitu. Lalu sebentar. Nah ini 5 proposisinya ya. Jadi jaringan otonomi pemerintahan sebagai government. Jaringan otonomi pemerintahan. Governance itu jaringan. Saya sampaikan tadi tidak hanya satu, ya negara, governance. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Ada kementerian X, kementerian B, kementerian C. Ada provinsi A, provinsi B, provinsi C. Jadi sama. Di dalamnya itu banyak kompleks governance itu. Yang masing-masing punya government. Tapi government berada dalam satu governance tadi itu. Gitu. Jadi begitu ya, nggak sulit untuk dipahami saya rasa gitu. Kalau kita langsung main ke studi kasus, kayak konteksnya di Provinsi Lampung misalnya. Nah, nanti juga harapan saya kalian tugas besarnya itu mencari wujud-wujud kelembagaan dan skema-skema pembiayaan yang diatur dalam kelembagaan tersebut dalam konteks planning, urban and regional planning, boleh di Bandar Lampung, boleh di Provinsi Lampung, boleh di Jakarta, di Surabaya, di Indonesia, bahkan mungkin kalian juga ngambil studi kasus di luar negeri gitu. Tidak hanya untuk aspek infrastruktur yang saat ini lagi digembar-gemborkan, jalan tol misalnya gitu, enggak, semua hal gitu ya, aspek-aspek infrastruktur aspek infrastruktur itu kan banyak, infrastruktur kan banyak ya, ada 11 infrastruktur utama yang harus ada gitu untuk menyokong wilayah atau kota gitu. Nah itu yang mungkin nanti kalian silahkan pelajari seperti itu. Sebentar saya next dulu. Pemerintah dalam konteks governance. Tunggu ya. Nah ini, jadi ada government, ada governance, ada good governance. Jadi nanti minggu depan kita pelajari apa hubungan antara lebih mempelajari kenapa akhirnya ada good governance gitu. Good governance itu apa sih gitu? Saya kasih informasi atau clue aja bahwa kemampuan adaptasi government gitu ya di dalam suatu kondisi yang kita sebut governance itu dibilang itu good governance. Jadi government itu harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan, harus bisa fleksibel terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang menjadi kebutuhan dasar atau kebutuhan laten atau yang tidak tampak sebelumnya atau kebutuhan yang sifatnya accidental gitu. Pemerintah itu government tuh harus fleksibel gitu. Dalam sisi governance juga harus tanggap responsif gitu, harus responsif karena tadi apa? Governance itu kan gabungan dari beberapa government. Mereka jadi satu dalam satu kesatuan governance gitu. Negara gitu. Provinsi Lampung di dalamnya banyak government. Multidisiplin, multi aspek, multi pemerintahan gitu, multi layer. Nah mereka harus tanggap, berkoordinasi gitu. Makanya tadi saya bilang nggak jauh-jauh dari ngomongin secara vertikal maupun secara horizontal. Seribet apa ya gitu? Hierarkinya udah ribet nih, vertikal. Dari sini ke bawah sini, ke bawah sini, ke bawah sini.
Tapi ternyata di masing-masing hierarki dari A nasional aja secara horizontal tuh banyak kementerian X, B, C, D, E, F, turun lagi ke bawah dari nasional ke regional di provinsi. Oh banyak sekali di level provinsi secara horizontal itu. Siapa aja yang terlibat? DPRD itu di mana? Dengan Pemprov kedudukannya, dengan dinas di level provinsi. Mereka tuh di mana ya? Hubungan secara horizontalnya bagaimana? Turun lagi ke kabupaten dari tadi vertikal. Tapi ternyata di sini koordinasi di level horizontal tuh juga sangat kompleks gitu. Itulah governance. Tapi tidak ada koordinasi tadi. Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, PUPR dalam hal itu gitu ya. Baik kota maupun provinsi, mereka juga konflik di dalamnya masing-masing government itu gitu. Secara horizontal mereka juga konflik, apalagi yang secara vertikal. Jadi komunikasi antar multi layer ini tadi. Itu sih Ilham. Iya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya. Tuh. Jadi disampaikan Bu Balkis tuh, government perspektif itu memberi kerangka yang lebih dari sebagai administrasi publik gitu. Jadi di dalamnya itu kita nanti kalian duduk gitu ya sebagai aktor yang berwenang dalam hal ini government gitu ya, sebagai orang yang duduk di bangku pemerintahan, jadi government, saya jadi wali kota, saya jadi kepala dinas misalnya gitu. Ya itu tidak hanya sebagai administrasi publik gitu. Kalau kita ngomongin administrasi publik yang itu governance gitu. Lebih dari itu gitu. Jadi berkomunikasi, berinteraksi. Makanya tadi ya di slide pertama yang saya jelaskan bahwa ini adalah rules of the game. Kita ngomongin game deh. Kalian main game kan nggak mungkin sendirian ibaratnya. Walaupun ada yang main Tetris saya sendiri, tapi kan melawan sistem, melawan sesuatu. Ya enggak? Harus aturannya begini nih, gitu. Ngelawan si kotak-kotaknya itu kan, gitu. Logik tertentu yang dilawannya sama, gitu. Apalagi kita ngomongin konteks planning wilayah, kota, negara, konstelasinya, gitu. Lebih besar dari kota, gitu. Provinsi, lebih besar dari itu apa? Negara. Bahkan di level dunia, gitu. Yang mengatur seluruh orang, gitu kan ada tuh lembaganya. United Nations, PBB, ya mereka membahas semuanya, gitu. Di seluruh dunia nih lagi ngomongin pandemi seperti ini WHO, ya dia mengatur sampai ke level Kabupaten Pringsewu itu suami saya. Dia harus mengikuti aturan main, dokter harus ngurusin apapun mengacu pada peraturan WHO, bener nggak? Gitu. Ya Maria, silakan Maria. Langsung aja speakernya dinyalain. Ya Bu, izin bertanya Bu. Boleh. Ini kan kalau dari penjelasannya Bu Balkis, si governance ini sendiri adalah sebuah proses baru Bu dari pemerintahan. Jadi kalau misalnya dulu itu prosesnya apa Bu? Kalau misalnya sebelum ada governance, apakah governance ini juga perwujudan dari demokrasi? Baru ada si governance ini. Itu aja Bu. Terima kasih ya Maria, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin bukan demokrasi Maria, tapi otonomi tadi yang saya sampaikan. Jadi setiap orang sudah bisa bukan setiap orang, setiap wilayah atau kalau dalam kita ngomongin Indonesia gitu ya, setiap provinsi sudah punya hak atau kapasitas atau kewenangan untuk disebut governance gitu. Tidak lagi secara besar Indonesia. Kalau dulu kan kita apa-apa pusat, nasional mengacunya, nggak bisa. Tidak bottom up. Kalau sekarang sudah ada bottom up gitu, sudah sangat bottom up gitu. Tapi kalau dulu kan top down, ngikut dari atas ke bawah. Kita bahkan nggak tahu apa yang terjadi di atas tuh gitu. Tiba-tiba jeglek aja begini, gitu. Governance-nya Indonesia besar. Tapi sejak kita mengalami proses yang namanya otonomi daerah, di mana masing-masing daerah dalam hal ini disebut wilayah maupun kota maupun desa sudah diberikan kewenangan untuk membangun governance-nya, untuk menciptakan
circle governance-nya sendiri, di mana di dalamnya mereka government-nya saling berinteraksi dan mengambil keputusan masing-masing, mandiri dalam hal kelembagaan maupun pembiayaan. Gitu. Jadi APBN ada nih turun ke APBD. APBD masing-masing provinsi mengolahnya sendiri, mengaturnya sendiri, bahkan boleh mengajukan kebutuhannya. Itu namanya bottom up tadi saya bilang. Jadi kalau demokrasi saya rasa sama ya, semenjak kita sudah mulai pemilu dan mengedepankan demokrasi itu tadi juga. Tapi sebetulnya kan kita sudah mengemban atau tadi historical approach kita kan sudah dari dulu ya Maria ya, musyawarah untuk mufakat dalam Pancasila sudah berlaku dari zaman dahulu kala. Tapi memang balik lagi gitu, perjalanan pengembangan governance gitu dalam negara kita itu banyak sekali lika-likunya, banyak sekali pasang surutnya gitu. Mengalami 32 tahun pemerintahan yang top down, tidak mengerti apa-apa, sehingga akhirnya setelah kita reformasi gitu ya, sudah mulai demokrasi, sudah mulai, walaupun masih top down ya. Nah 2008 akhirnya kita sudah mulai pure keluar peraturan 2004 atau 2008 saya lupa gitu ya, otonomi daerah gitu. Jadi 2004 ya, akhirnya kita sudah mulai mempunyai bayangan-bayangan bahwa, bukan bayangan, mempunyai kemampuan lah, sudah berdaya untuk menciptakan circle governance-nya sendiri. Jadi begitu Maria. Oke, ada lagi nggak siapa nih? Mungkin Bu Balkis ada yang mau menambahkan dari pertanyaan anak-anak, silahkan aja Bu. Betul, jadi hanya berbeda pada prosesnya ya Bu Balkis ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, ya government itu ada di dalam proses governance gitu. Saya rasa ini, jadi kalau kuliah kelembagaan itu ya guys gitu ya, akan banyak diskusi gitu, akan banyak sekali studi kasus karena kita mengalami, kita menyoroti gitu, banyak sekali celah untuk kita cercak bahkan misalnya gitu ya, oh itu nggak bener tuh, kenapa nggak bener gitu. Jadi sekarang bicaranya kita komen atau kritik, pemerintahannya Pak Ridho begini misalnya, pemerintahannya Pak Arinal begini, Pak Jokowi begini misalnya gitu. Semua orang sudah punya perspektif masing-masing, tapi ngomongnya based on knowledge gitu, pengetahuan. Sekarang mahasiswa PWK udah bisa nih kalian di level advance sekarang semester 7, jadinya udah punya bekal nanti gitu buat ngomong, ya harusnya Pak Jokowi itu begini, misalnya, harusnya menteri ini aturan begini, ya jangan begitu dong, di daerah begini. Karena kalian udah paham mana yang governance, mana yang governance, apa itu kelembagaan, apa itu aktor, nanti kita bahas bagaimana aktor terlibat, sejauh mana keterlibatan aktor. Begitu ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Saya senang banget hari ini banyak yang tanya gitu ya, beberapa mungkin minggu depan semoga lebih aktif lagi gitu ya, teman-teman mahasiswa di sini lebih aktif, makanya pelajari dulu. Boleh loh simpen pertanyaan buat, aduh pengen banget nanya sama Bu Balkis nih, Bu udah kebawa-bawa mimpi nih, Ilham atau Calvin pengen nanya nih gitu. Akhirnya kuliah saya tanyain gitu. Jadi silakan aja. Bu Balkis ada yang mau ditambahkan Bu? Mangga? Ya oke. Ada lagi nggak teman-teman mau nanya? Nanti absennya saya share ke siapa? Bima sama Ruri ya. Barcode-nya saya share. Nanti kalau ada yang tidak bisa absen, gitu ya, silahkan nanti ke teman-temannya. Iya Feby, bagaimana Feby? Mau tanya apa? Saya izin bertanya Bu, terkait bagaimana sih Bu berdirinya suatu lembaga. Jadi apabila misalkan ada kasus tumpang tindih dalam lembaga gitu Bu, itu pasti kan mungkin akan lahir lembaga-lembaga baru gitu. Lalu bagaimana sih berdirinya suatu lembaga itu? Oke. Terima kasih Feby pertanyaannya, saya coba jawab ya. Jadi kita balik lagi ke definisi governance sama government tadi gitu. Ketika Indonesia nih jadi governance gitu ya, atau Provinsi Lampung ada gitu. Munculnya lembaga-lembaga lain, government yang ada itu bagaimana? Ya itu tadi muncul dari kebutuhan. Kebutuhan ini muncul dari mana gitu? Dari melihat permasalahan, potensi dan perencanaan ke depannya gitu.
dari rencana-rencana yang ada, dari masalah-masalah yang ada, dari kebutuhan-kebutuhan yang menjadi basic needs suatu governance, suatu lembaga, suatu area, wilayah, negara gitu ya, itu muncul. Nah itulah dipeta-petakan, dibuat klasifikasinya yang mengurusi pembiayaan, oh dibuat Kementerian Keuangan misalnya. Segala sesuatu yang berurusan sama pembiayaan, keuangan, anggaran, bantuan dana, apapun itu masuk ke sana. Oh, ada lagi hal yang penting, pendidikan. Kenapa akhirnya dikembangkan sama kebudayaan? Itu kan berangsur-angsur dari zaman dahulu kala, saya belum lahir juga pun gitu ya, berubah. Sama sesimpel ini deh, kita ngomongin ITERA. Kenapa akhirnya banyak muncul prodi baru, Feby? Kenapa ada fakultasnya? Itu muncul dari kebutuhan yang harus kita jawab. Apa yang menjadi visi misi si governance itu sendiri? Government itu sendiri, tujuannya apa, visinya apa? Oh pengen unggul di Sumatera, oh berarti kita mengedepankan potensi Sumatera. Apa yang ada di Sumatera? Oh A, B, C, makanya kita turunkan dalam program, dalam rencana induk pengembangan ITERA. Harus poin-poin ini yang dikedepankan. Turunin dalam fakultas turunin dalam prodi. Sama negara kita, Provinsi Lampung juga begitu. Ketika ada hal-hal yang sifatnya kondisional, accidental gitu ya, itu namanya ad hoc atau adjustment yang setara dengan government yang secara legal ada gitu ya. Dan ad hoc itu biasanya legal juga, tapi dia kondisional ketika dibutuhkan. Kayak waktu itu tsunami di Aceh, butuh satgas untuk penanganan bla bla COVID, butuh satgas penanganan COVID bla bla bla. Ada saat itu aja, selama ini nggak ada. Tapi jadi ada lembaganya, paham nggak? Karena kebutuhan, nggak mungkin dong ya dia useless tiba-tiba nggak ada gitu, tiba-tiba nggak berjalan gitu. Makanya tadi administrasi publik gitu. Apa yang ada di dalam administrasi publik itu ya itu tadi menyangkut kebutuhan, rencana ke depannya gitu. Menjawab itu, menjawab tantangan ke depan butuhnya apa, masalah yang saat ini apa, begitu. Jadi muncullah kelembagaan. Dan biasanya kalau secara formal, akhirnya karena tadi ada hierarki ya, Feby gitu. Mau yang di level terendah di daerah sekalipun, itu harus mengikuti aturan main lagi gitu. Dalam mengajukan ke lembaga yang dibuat itu apa, ya sistemnya dua, top down dan bottom up. Kelembagaan-kelembagaan yang memang sudah mengikuti dari arahan nasional yaitu sifat top down, mau nggak mau harus ada di daerah masing-masing, ada dan berjalan. Tapi kalau yang tadi sifatnya kondisional sesuai kebutuhan masing-masing itu yang bottom up, mengajukan pembentukan proposal penyusunan atau pengajuan pembentukan lembaga X. Nah itu harus disertai dengan justifikasi dan dasar hukum yang jelas juga gitu. Nanti dibahas di tingkat tertentu, mau ada di level provinsi, oh diajukan ke provinsi, disahkan oleh gubernur misalnya, atau mau di level nasional dan seterusnya, seperti itu Feby. Oke, ada lagi? Saya buka kolom chat. Oke, stop sharing aja. Izin ke toilet. Oke. Gitu. Jadi saya baca nih, mengacu pada proses bagaimana metode-metode government menerapkan pemerintahan itu governance. Ya. Bima? Ngantuk Bima? Ilham? Ngantuk juga nih kayaknya. Faiz sudah merem aja tuh kayaknya. Enggak ya. Jadi mungkin minggu ini sampai situ dulu. Jadi minggu depan gitu ya. Nanti harapannya teman-teman juga bisa membawa Bu studi kasus kayak tadi Ilham tuh, saya senang Bu di Lampung begini kejadiannya gitu, bagaimana dari sudut pandang teori yang kita bahas masalah tersebut. Jadi akan lebih seru dan akan lebih banyak perbincangan jadinya ya, karena dengan itu pemahaman itu terimplementasikan gitu ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri aja ya kelasnya supaya nggak mepet zuhur. Karena saya juga ada, mungkin Bu Balkis ada kelas lagi jam 1, jadi nanti absen melalui Bima dan Ruri ya, nanti saya share barcode-nya, akan absen di si akad, tapi
Tapi kalau yang tidak bisa absen, belum divalidasi sama dosen pembimbing akademiknya, silahkan di list namanya melalui Ruri dan Bima untuk disampaikan ke saya dan Bu Balkis. Begitu ya? Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan minggu ini. Nanti materinya akan saya share di Classroom. Linknya juga akan melalui Bima dan Ruri. Untuk link minggu depan ada di sana, sudah ditautkan di Google Classroom-nya. Jadi nggak akan saya share-share lagi, silahkan langsung klik di situ setiap jam 11. Oke? Kalau begitu stay safe, stay healthy semuanya, jangan main-main, jangan nongkrong-nongkrong dulu, udah di rumah aja, belajar ya, udah mulai kuliah, konsentrasi yang fokus untuk kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mata kuliah ini kita akhiri ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih juga Bu Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.